Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat mengikuti UTS kali ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak mengucap syahadat sehingga kita dapat tergolong umatnya yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti adanya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Leni Abdul Firdaus, NPM 2004 0100200013, Prodi Manajemen semester 4 non-reguler tahun 2020. Mata kuliah kali ini Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak terganteng kita, yaitu Hablil Ihwana SEMM. Berikut jawaban UTS saya kali ini. Ada 6 soal dan masing-masing akan saya jawab dan saya jabarkan. Yang pertama, definisi manajemen sumber daya manusia telah banyak didefinisikan oleh pakar ilmu manajemen. Jelaskan 5 definisi manajemen sumber daya manusia dari 5 pakar yang berbeda. Definisi pertama dari Sony Sumarsono. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. Dengan kata lain, sumber daya manusia adalah kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam waktu tertentu guna menghasilkan jasa atau barang. Definisi kedua dari Hasibuan. Beliau mengatakan, sumber daya manusia adalah keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Definisi ketiga dari Melayu SP Hasibuan. Dengan isi, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Definisi yang keempat dari Anwar Prabu Mangkunegara. Beliau mengatakan, manajemen sumber daya manusia adalah sebagai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pemeliharaan, dan pemisah tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Definisi yang terakhir dari Handoko. Sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan untuk mencapai titik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Soal berikutnya nomor 2. Temukan 10 istilah terkait manajemen sumber daya manusia pada buku pegangan mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang dimiliki. Kemudian, jelaskan masing-masing definisi istilah tersebut. Buku pegangan yang saya miliki buku ini, Manajemen Sumber Daya Manusia. Dari buku yang saya baca ini, saya dapat mendefinisikan 10 definisi sumber daya manusia. Yang pertama, dari Witter dan Davis, menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya manusia adalah kontribusinya terhadap organisasi. Sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapasitas hidupnya. Yang kedua, menurut Dandra 1999 adalah manajemen sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif, generatif, inovatif dengan menggunakan energi tertinggi. Tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga, otot, dan sebagainya.
Yang ketiga, menurut Rookie 2003, financial research, yaitu sumber daya berbentuk dana atau modal. Yang kedua, human research, yaitu sumber daya yang berbentuk dan berasal dari manusia yang secara tepat dapat disebut sebagai modal insani. Yang ketiga, informal research, yaitu sumber daya yang berasal dari berbagai informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis atau taktis. Lanjut yang keempat, menurut Shimamura 1997, manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Sedangkan menurut Dassler 1997, manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbangan, dan penilaian. Yang keenam, menurut Schaller et al. 1992, mengartikan manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberikan kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Lanjut yang ketujuh, menurut Stoner 1995, manajemen sumber daya manusia meliputi penggunaan manajemen sumber daya manusia secara produktif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi dan pemuasan kebutuhan pekerja secara individual. Yang kedelapan, menurut Masaki dalam Kaizen 1986, adalah tingkat kemampuan dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia. Yang kesembilan, menurut Sugeng 2002, kualitas sumber daya manusia merupakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. Yang terakhir, ke-10, menurut Abdullah 1990 dan Anco 1991, mereka sependapat bahwa kualitas sumber daya manusia selalu tidak dapat terlepas dari sebuah kerja yang profesional. Lanjut soal nomor 3, manajemen sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor keberhasilan perusahaan. Jelaskan bagaimana kriteria sumber daya manusia yang berkualitas tersebut. Yang pertama, menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa. Yang kedua, memiliki sikap rajin. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, kemampuan manajemen dalam waktu yang baik. Kelima, kerjasama tim. Keenam, fleksibel terhadap perubahan yang ada. Dan yang terakhir, mampu berorganisasi dan mempunyai kemampuan komunikasi yang efektif. Lanjut soal nomor 4. Dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan, tentunya perusahaan tidak akan mencari sumber daya manusia secara sembarangan. Jelaskan apa saja upaya perusahaan dalam memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pertama, dengan cara pelatihan, pendidikan, mengadakan perubahan sistem, kesempatan, pembinaan, rekrutmen, dan yang terakhir memberikan penghargaan kepada sumber daya manusia yang berkualitas dan rajin dalam bekerja. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia sebanyak 88.271 orang. Menurut Anda, mengapa perusahaan-perusahaan di Indonesia masih memerlukan tenaga kerja asing? Kemudian jelaskan dampak positif dan negatif dari dipekerjakannya tenaga kerja asing di Indonesia. Mengapa perusahaan di Indonesia masih memerlukan tenaga kerja asing? Karena untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kita jelaskan dampak positif dan negatif dari dipekerjakannya tenaga asing di Indonesia. Dampak positifnya, masuknya ilmu dan teknologi baru di sebuah bidang pekerjaan mengembangkan suatu bidang menjadi lebih cepat. Adopsi teknologi baru cepat terjadi. Terjadinya peningkatan investasi di Indonesia, memicu produktivitas tenaga kerja lokal. Kemudian dampak negatif dari tenaga kerja asing, mempersulit kesempatan kerja tenaga lokal, menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih, dan menimbulkan peluang pengangguran. Soal terakhir, nomor 6. Pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Jelaskan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Pemerintah terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui alokasi 20% anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan manajemen sekolah, dan proses belajar mengajar peserta didik. Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian besar kepada pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan. Sekian jawaban UTS dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.